Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Faid. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Faid? Gini Pak Eko, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Pak Eko, Ya. bahwa ada beberapa hal yang ingin share ya, yang minta petunjuk ini dari Pak Eko ini. Sharing Iya, ya. sharing ya. Gimana? Gini Pak Eko, terkait dengan modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan Pak Eko. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eko tentang pengalaman Pak Eko selama menjadi kepala sekolah ini menghadapi kasus dilema etika dan bujukan moral Pak Eko. Iya. Benar Pak Faid. Sebagai pemimpin pembelajaran khususnya sebagai kepala sekolah, itu memang sering kali ada masalah-masalah yang hubungannya dengan dilema etika. Iya. Dan itu memerlukan suatu keahlian dalam pengambilan keputusan. Kita tidak semerta-merta karena sebagai pemimpin kepala sekolah langsung memvonis salah. Nah, seperti misalnya kita memberikan ada suatu masalah tanpa harus ada investigasi, tanpa ada identifikasi masalahnya atau apa, tiba-tiba salah. Saya kira itu tidak etika lah, tidak etis seperti itu. Ini Pak Eko, tentunya Pak Eko kan sudah ini banyak mengalami permasalahan ya Pak Eko, sekaligus berusaha untuk memecahkannya Pak. Iya betul. Begini Pak, seperti contoh ya, seperti kasus yang pernah terjadi di sekolah kita. Mungkin Pak Faid sudah tahu bagaimana kondisi dengan Pak Purwoko, Betul Pak. guru PJOK di sekolah kita. 2 tahun lagi Pak Purwoko ini akan menghadapi masa purna Pak. Jadi guru yang sudah senior sekali. Betul. Pak Purwoko ini sering meninggalkan sekolah setelah dia itu memberikan pelajaran PJOK. Jadi dia jam 7, jam 9 selesai pelajaran PJOK. Pak Purwoko ini sudah terlalu sering, bahkan ya setiap hari meninggalkan sekolah gitu ya. Mungkin karena jenuh mungkin Pak ya, mungkin sudah bosan menjadi guru atau kesehatannya juga Sudah terlalu lama Pak Eko. sudah terlalu lama menjadi guru, mungkin seperti itu. Jadi kami menganggap bahwa perbuatan Pak Purwoko itu salah, Iya. gitu ya, salah dari segi peraturan bahwa seorang guru memiliki jam kerja dari jam 7 sampai jam 14. Sedangkan Pak Purwoko dari jam 7 sampai jam 9 Pak. Betul. Jam 9 sudah hilang. Gitu. Jadi gini Pak Eko, selama ini menjabat kepala sekolah Pak Eko, tips ya, bagaimana Pak Eko ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Eko? Ya, begini Pak, kita sebagai pemimpin di sekolah atau di mana saja tidak semerta-merta kita memvonis salah pada seseorang yang kita sangka salah. Nah, kita sangka salah. Kalau dari aturan, seorang guru memang harus memiliki jam dinas dari jam 7 sampai jam 14. Tetapi secara moral Pak ya, kita melihat kondisi Pak Pur yang mulai kesehatannya sudah berkurang, dan ternyata dia seperti itu karena ekonomi lagi Pak ya. Jadi untuk mencukupi ekonomi keluarga. Disinilah letak bahwa itu dilema etikanya di sana. Ini berhubungan antara benar dan salah. Benar dan salah. Kalau kita melihat dari posisi Pak Pur, dia mungkin juga merasa benar Pak. Jadi mungkin bisa dikatakan benar menurut dia. benar dan benar ini. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian solusi, kalau Pak Faid menanyakan solusi itu, pertama saya berbicara empat mata dulu dengan Pak Pur. Jadi ada masalah apa sehingga dia sering meninggalkan sekolah. Dari sanalah tereksplor Pak, bahwa memang Pak Pur ini memiliki kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan di keluarganya, dan sangat kekurangan bisa dikatakan begitu, walaupun dia seorang PNS. Tetapi meskipun PNS, Pak Pur ini tidak mendapatkan sertifikasi Pak, tidak mendapatkan TPP. Jadi cukup dari gaji. Jadi tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan lagi. Kemudian dari segi kesehatan juga seperti itu. Nah, kemudian dari masalah itu akhirnya
saya selaku pemimpin di sekolah itu tidak semerta-merta langsung memberikan keputusan tanpa sepengetahuan semua rekan-rekan guru, Pak. Bapak juga pernah tahu waktu itu kita mengadakan rapat pertemuan sederhana tidak formal waktu itu, bahkan tanpa notula, ingat ya. Di situ kita membahas masalah yang dihadapi Pak Pur. Nah, dari sana kita menemukan kesimpulan keputusan bahwa kita bisa membantu ekonominya Pak Pur dengan cara memberikan kewenangan mengelola kantin sekolah. Iya. Yang otomatis dikelola oleh Bu Pur, istrinya Pak Pur gitu. Jadi Pak Pur juga bisa sekolah sampai jam 2 sekaligus Bu Purnya mencari penghasilan tambahan dengan mengelola kantin sekolah. Oh gitu. Seperti itu. Itu langkah-langkah secara prosedural ya Pak Eko? Iya, iya. Secara Jadi prosedural. agar tadi dilema etika benar lawan salah bisa menjadi benar lawan benar, Pak. Begitu. Jadi ada beban moral di sana, Pak. Seandainya kita itu langsung memberikan keputusan, Pak Pur harus dinas dari jam 7 sampai jam 2. Apapun resiko, apapun masalah di luar, masalah rumah tangga, kita tidak peduli. Tetap ya, bukan seperti itu, Iya, Pak. Ya. betul. Jadi kita harus melihat sisi moral dari Pak Pur sendiri. Jadi solusinya sudah ada ya Pak Eko ya? Ya, alhamdulillah. Dari mulai mengelola kantin tersebut ini sudah berjalan 3 bulan, Pak. Iya, iya. Bahkan saya lihat Bu Pur sendiri sudah bisa menabung. Nah, jadi sudah bisa dari kelebihan penghasilan sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan bisa menabung, Pak. Sekolah. Dan alhamdulillah Pak Pur dinasnya juga sekarang sudah sampai jam 2 gitu. Bahkan paling terakhir. Kenapa? Karena harus ringkes-ringkes, Pak. Harus ringkes Harus dagangannya kantin juga. dan dagangannya gitu. Paling terakhir pulangnya sekarang. Iya. Seperti itu, Pak Bain. Selanjutnya gini Pak Eko, terlepas dari permasalahan secara pribadinya Pak Pur, ini saya tanya secara konteks secara umum Pak Eko. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Eko? Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya, Pak. Gitu ya? Jadi kita tidak bisa langsung memvonis seseorang bahwa orang ini salah. Iya. Jadi kita harus identifikasi dulu masalahnya di mana. Iya, iya. Kita cari akar permasalahannya, itu yang penting, Pak. Kemudian kita harus bisa melakukan pendekatan secara personal. Oh iya, iya. Jadi setidaknya ada hubungan chemistry kita dengan yang bermasalah Yang tersebut, sehingga dia bisa menceritakan, mengeksplor apa sebenarnya yang terjadi. Iya, iya. Nah, solusi bisa kita ambil dengan cara kita mencari solusi yang benar-benar win-win solution, Pak. Jadi sama-sama menang, Iya. sama-sama mendapatkan keuntungan dari keputusan seperti Jadi itu. tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan seperti itu. Jadi kuncinya ya win-win solution. Win-win solution, Win-win solution. itu yang penting. Nah, mencari win-win solution itu, Pak, ya kita harus bisa melihat dari sisi secara prosedur, peraturan yang memang sudah ada di aturan kita sebagai PNS, dan juga sisi moral yang dihadapi oleh yang bermasalah itu. Selanjutnya ini Pak Eko, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan untuk Pak Eko dalam pengambilan keputusan ini Pak Eko? Jiwa keterbukaan, Pak, sikap keterbukaan dari yang bermasalah. Itu yang menjadi kendala kadang, Pak. Jadi walaupun kami sudah mengadakan face to face pembicaraan yang pendekatan personal, kadang mereka masih tertutup. Tertutup, mungkin merasa malu. Merasa satu malu, kedua merasa tersisih, atau ya merasa bersalah seperti itu. Karena Dan memang Pak Eko ya, ketika guru ini dipanggil oleh kepala sekolah, tanda tanya besar. tanda tanya besar, betul. Yang ada sudah sanksi nih, teguran seperti itu. Padahal sebenarnya tidak, Pak ya. Iya. Kalau kita bisa memberikan, awalnya memang ya kebanyakan seperti itu. Tetapi setelah saya memberikan pertanyaan pemantik, kemudian memberikan semacam clue atau rambu-rambu yang sifatnya kita sebagai saudara, sebagai orang terdekat yang bisa dipercaya. Nah, dari situlah mereka mulai ada keterbukaan, Bapak itu. Terus untuk guru-guru yang lain Pak Eko, kalau selama ini pemecahan masalahnya seperti itu, apa ada tantangan Pak Eko? Sebelumnya memang iya, jadi rasa sungkan mungkin antara bawahan dengan pimpinan itu masih menjadi gap, Pak, menjadi tantangan. Jadi lebih enjoy seseorang itu bercerita pada teman dekat. Tetapi kalau kepada pimpinan sepertinya takut apa yang diomongkan akan menjadi bumerang bagi dirinya dan akan menghadirkan sanksi. Nah, seperti itu.
Tetapi kalau kita terus-terusan memberikan pendekatan, menciptakan suasana keluargaan di dalam sekolah, insya Allah Pak, semua itu bisa lah kita menjadi teman. Gitu ya Pak Eko. Iya. Gini, selama ini apakah Pak Eko itu memiliki tata kala? Artinya tata kala itu jadwal tertentu Pak Eko dalam sebuah penyelesaian kasus di Rumah Etika. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya Pak Eko? Bagaimana Pak Eko? Tergantung permasalahannya sebenarnya Pak. Jadi kalau permasalahannya itu ringan, mungkin langsung kita selesaikan di sana, mungkin bisa. Tetapi kalau seperti kasus Pak Pur ini Pak, ini perlu kehati-hatian. Apalagi Pak Pur guru senior. Iya. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam bersikap, berbicara. Jadi itu ada jadwal. Sengaja kita identifikasi masalah dulu. Itu pun memerlukan waktu Pak. Tidak cukup sehari. Iya. Apa benar Pak Pur ini setiap hari meninggalkan sekolah atau sering kali atau hanya beberapa kali? Nah di situ kan tidak perlu kita menyelesaikan. Oh sehari kita observasi sudah memvonis begitu. Jadi ada jadwal Pak ya. Kalau sudah teridentifikasi kapan saya harus bertemu Pak Pur, itu pun harus sesuai dengan kondisi kejiwaan juga Pak ya. Iya. Jadi kalau kita melihat ya Pak ya, Setiap hari ini setiap psikis hari ya. berbeda-beda Iya. kondisi orang gitu. Jadi kita melihat kalau keadaan sepertinya sering guyon sama teman, tersenyum apa, mungkin itu saatnya yang tepat. Jadi seperti itu. Nah kemudian setelah kita berbicara itu, kita membuat kesepakatan Pak dengan Pak Pur. Pak Pur gimana kalau ini kita minta bantuan teman-teman untuk masalah ini, mari kita cari solusi bersama. Nah itu kan juga harus ada jadwal. Iya. Jadi gitu, kapan juga ada waktu kosong di sekolah. Ini harus Seperti itu. pandai ini. Harus pandai menata Pak, ya. Dan juga harus lihat situasi. Iya. Terus gini Eko, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eko dalam mengambil keputusan itu Pak Eko? Tentunya rekan Pak. Rekan. Tentunya rekan. Di samping kompetensi saya sebagai pemimpin di sekolah yang harus mempunyai kompetensi dalam pengambilan keputusan, akan tetapi saya juga membutuhkan seorang partner. Kebetulan di sekolah kita Bapak kan tahu Pak Tohari, dia juga guru senior. Iya Pak. Guru senior tetapi dia ekonominya bagus, kerjanya rajin, bijaksana juga. Nah itu yang menjadikan saya tempat sharing. Dan kebetulan Pak Pur juga merasa sungkan kepada Pak Tohari Pak ini Tohari. ya, walaupun dia cuma rekan kerja, cuma lebih senior, dia pensiunnya malah tinggal 4 bulan. Tapi dari wejangan-wejangan di sana mengatakan bahwa tempat kita mencari barokah rezeki itu di sekolah ini. Jadi Pak Tohari memberikan wejangan bahwa utamakan pekerjaan yang di sekolah, seperti itu. Nah mungkin itu juga yang bisa masuk ke Pak Pur, seperti itu. Itu Pak Eko ya. Ini dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Eko. Ini terima kasih banyak untuk Sama-sama sharing Pak, hari ini. sama-sama. Banyak sekali hal yang saya dapat Pak Eko. Iya. Jadi yang pertama itu ternyata pengambilan keputusan itu tidak serta-merta harus instan ya Pak Instan, Eko ya. betul, Ya, betul butuh sekali. waktu, butuh Ya. pemikiran dan butuh Apalagi itu orang-orang dilema yang- etika. Iya. Nggak bisa langsung kita Jadi butuh ini ya, butuh banyak pertimbangan, ya. terus Pandai-pandai mengidentifikasi dulu. betul Pak Eko. Jadi banyak hal yang saya dapat dari Iya. percakapan. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan berguna. Amin. Karena Pak Faid ini merupakan ujung tombak perubahan pendidikan. Ya, mudah-mudahan baik. Ya betul. Terima kasih untuk ilmu yang sudah disalurkan Sama-sama ke saya, Pak Faid, Eko. sama-sama. Mudah-mudahan ini saya tetap semangat ini. Semangat terus sampai berhasil ini, sampai Terima selesai. kasih. Motivasi selama ini dari saya mau mendaftar itu sudah Iya. ada. Saya sudah banyak dapat motivasi Nah, dari Pak Eko. ternyata- ayo gini. Dan terus. ternyata hasilnya memang berguna Pak Faid. Betul Ya, Pak Eko. ya, Selama ini alhamdulillah. CGP ini betul katanya Pak Eko ya. Ketika masuk CGP otomatis sudah cuci otak. Cuci otak menuju jalan yang benar. dilanjut Pak Faid. Terima Semangat. kasih Pak Eko. Iya. Sekali lagi terima kasih terutama untuk pengalaman berbagi mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ini banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Pak Eko. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan. Untuk selanjutnya jangan bosan-bosan untuk memberi motivasi kepada saya jangan Pak Eko. khawatir, selalu ada untuk kemajuan pendidikan Pak Faid. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjuang Pak.